Selamat pagi, balik lagi bareng Vince Modified. Kita kembali lagi mau update laporan motor yang 3 motor itu ya. Punya Pak Setiadi, Mas Tanang dari Semarang, sama punya Om Agung. Nah ini motornya Mas Tanang, ini motornya Om Agung, yang ini punya Pak Setiadi. Jadi target saya untuk 3 motor ini bulan Juli ini sudah selesai semua. Ini punya Pak Setiadi, kita update dulu sedikit ya. Di video yang lalu kan, kalau buat yang belum nonton bisa dicek dulu. Di video yang kemarin itu punya Pak Setiadi belum kita rakit ya, belum ada proses perakitannya. Nah sekarang motornya sudah naik ya, mesinnya sudah naik. Walaupun bagian kopling belum kita rakit ya, koplingnya belum kita rakit, tapi mesin udah naik. Blok sehernya ini udah kita quarter ya, ini kita quarter pakai vim. Cylinder head sudah seperti biasa kita bersihin total ya, dari lubang X, terus klepnya udah kita skir lagi, sealnya juga udah kita ganti, karburator juga udah kita bersihin ya. Nanti ada videonya pembersihannya, nanti saya selipin ya, video pembersihannya. Nah ini kita lagi bongkarin karburator punya Pak Setiadi. Dalamannya seperti ini ya, karatan, nah, pilot jetnya, tadi nozzle tengahnya, nah, jamur plus karatannya. Ini baut ini juga selek, baut keran bensin 1, 2. Ini yang kemarin karburatornya macet. Ya, kita coba bersihkan ya, nanti kalau udah kita bersihin bisa normal apa enggak karburatornya ya, nanti kita tes. Kita bersihin dulu sekarang ya. Nah ini sekarang udah dibersihkan, hasilnya seperti inilah ya, kurang lebih. Jamur-jamurnya udah hilang, salurannya juga udah bersih ya. Ini yang tadi karat udah nggak ada, udah bersih ya. Ini nozzle-nya tinggal kita rakit, nanti di tes ya. Nah, tadi broket, nah ini ya udah lumayan bersih lah, lumayan. Nanti tinggal dites ya, bisa normal apa enggak. Itu lumayan ini sih ya, lumayan lumayan kotor dalamnya ya, lumayan kotor. Ini shock breaker depan sudah terpasang, berikut juga spakbornya sudah saya cat. Cuman memang untuk bodinya belum ya, belum saya cat. Jadi untuk hari ini saya mau ngerjain bodinya Pak Setiadi sama Mas Nanang ya. Kenapa nggak bareng sama Om Agung? Karena Om Agung punya ini kan motif ya, ada motifnya, jadi agak sulit, bukan agak sulit sih, perlu waktu ya. Jadi kita harus fokus tuh nanti biar hasilnya bagus. Jadi nanti kita kerjain yang agak mudah dulu, yang polos-polosan. Ini punya Pak Setiadi sama Mas Nana. Nanti kalau sudah selesai kita garap yang ini, jadi konsen di satu pengecatan untuk yang punya Om Agung aja gitu ya. Nah ini kita review sedikit punyanya Pak Setiadi ya. Ini untuk shock breakernya baru, terus gear setnya baru, tromol kita cat, jari-jarinya kita ganti baru, ban juga depan belakang baru. Depan belakang baru, kita pakai yang standar aja, bannya nggak yang aneh-aneh, yang standar aja. Nah, terus ini untuk standar tengah ini nanti bakalan saya ganti ya, karena bawahnya udah kemakan. Saya udah sedia, cuman ini saya asal nempel aja, asal nempel dulu untuk supaya motornya bisa berdiri gitu. Terus untuk spakbor depan ini juga baru saya cat ulang, spakbor belakang baru,
batoknya baru ya, saklar kanan kiri juga baru, gripnya baru. Ini mika speedometernya aja ya, speedometernya tetap yang lama. Nanti light shield tengahnya juga baru, tapi kalau untuk bodi belakangnya itu masih kita pakai yang lama, kita pertahanin karena masih oke. Kalau untuk sayap luar, sayap dalam itu kita ganti baru karena yang lamanya udah pecah. Menambahkan sedikit ya, pernah ada yang komentar, wah kalau semuanya diganti baru buat apa restorasi? Nah sekarang pertanyaannya, kalau di restorasi barangnya nggak diganti baru, tetap pakai yang lama, yang rusak, yang pecah, yang patah, buat apa di restorasi kalau kayak gitu kan? Habisnya banyak tapi motor pecah-pecah nggak digantiin, rusak nggak diganti, gitu ya. Jadi ini untuk netizen yang kalau komentar nggak mikir dulu ya. Jadi kalau nggak digantiin baru ya gimana ya kan, namanya restorasi, kita memperbaiki, merekondisi motor itu kembali seperti semula, atau kita buat seperti sesuai dengan keinginan si pemilik motor. Itu pemilik motornya mau seperti ini, ya udah kita lakukan pengerjaan sesuai dengan yang dipengenin sama si pemilik motor gitu. Jangan nanti bilangnya wah semuanya ganti baru. Ya jelas ganti baru ya, wong motornya juga rusak kondisinya gitu ya. Itu menambahkan sedikit nih buat netizen yang kalau ngomong komentar nggak mikir dulu, bilangnya katanya wah semua diganti baru. Nggak semua ya diganti baru, yang masih kita bisa pakai kita pakai nih ya. Saya kasih lihat di belakang ada bodinya, ini lihat, ini bodi kayak gini masih saya pakai loh ya. Ini bodi kayak gini masih saya pakai ya, nggak saya buang, masih saya pakai. Nanti saya dempul, saya halusin, saya epoksi, nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa ya. Ini yang sudah halus, dihamplas halus habis ya bagian bekas stikernya. Jadi jangan bilang kalau semua apa-apa ganti baru, enggak ya. Tuh, kita ganti sesuai dengan instruksi, dan juga saya ganti nggak main asal ganti. Biasanya saya konsultasi ya. Saya konsultasi dulu, saya bilang Om, Mas, Pak, ini motor kondisinya begini, ini baiknya kita ganti, kalau nggak kita ganti begini ya. Biasanya itu saya japri selalu ke yang punya motor, Pak kondisinya seperti ini sudah mau rusak. Biasanya orangnya kalau misalkan ini, oh ya Mas ganti, yang jelek-jelek, yang sudah tidak layak ganti aja Mas. Nah itu kan pesan dari yang punya motor seperti itu, ya sudah kita ganti-ganti. Memang kenapa? Karena barangnya rusak, dan kita bisa buktikan kalau barang itu rusak ya, nggak cuman asal sekedar rusak kita bikin-bikin lah gitu rusaknya. Itu bisa kita buktikan ya, dan barangnya semua ada ya. Kalau misalkan yang kita ganti barangnya semua ada. Sewaktu-waktu misalkan si pemilik motor misalkan motor ini udah selesai punya Pak Setiadi misal ya, ini kita anggap studi kasus aja nih, kita sharing-sharing ya. Misalkan Pak Setiadi minta, Mas saya minta barang bekasnya semua nanti dibawa ya. Oh siap, saya ada barang bekasnya ya. Karena memang kita apa adanya, bagus kita bilang bagus, jelek kita bilang jelek, perlu ganti ya kita bilang perlu ganti. Tapi semisal masih layak dipakai ya kita nggak perlu ganti ya, kita nggak perlu ganti itu. Contoh nih, ini kita cat, nggak kita ganti ya. Terus speedometernya tadinya jelek, bisa dilihat di video sebelumnya, di saat pertama kali motor ini datang seperti apa kondisinya. Tapi kita ganti mikanya aja, nggak perlu kita ganti ke bawah-bawah speedometer, kita ganti nggak perlu ya. Kenapa? Karena speedometernya berfungsi normal, berfungsi baik, ya sudah kita tidak perlu ganti gitu ya. Misalkan kayak punya Mas Nanang gitu ya, kabel digantiin, CDI diganti. Kenapa diganti? Itu sebelum saya ganti saya sudah konsultasi dulu dengan yang punya motor, dengan Mas Nanang. Kenapa saya ganti? Ditonton di video sebelumnya pada saat motor ini pertama kali datang.
kabel-kabelnya habis digigitin tikus. Apakah layak dengan kita kita perbaiki, kita sambung-sambung, kita selamatin? Itu bisa diselamatin, tapi apakah layak gitu kan? Worth it nggak gitu? Kan lebih baik kita beli baru yang orsinil, sudah jelas aman ya, pabrikan punya. Kalau misalkan kita benerin ini dengan ini ya, apa namanya, ini semua nih bagian sini kemarin putus, habis digigitin tikus. Kalau kita sambung bisa aja. Ke satu, makan waktu yang lama. Kedua, pasti ada resiko. Yang ketiga, namanya kerjaan manusia pasti ada minusnya ya, tidak ada yang sempurna. Untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut, alangkah baiknya kita ganti baru gitu. Seperti CDI, kenapa harus diganti? CDI-nya imitasi. Saya konsultasi sama Mas Nanang yang punya motor, Mas ini CDI-nya imitasi ya, warnanya merah bukan asli gitu. Saya kasih tahu begitu. Lalu Mas Nanang, japri saya bilang, oh ya Mas, ganti aja. Nah, itu semua saya ganti-ganti itu tuh nggak asal sepengetahuan nggak asal saya main ganti tanpa sepengetahuan si pemilik motor. Nggak seperti itu kalau saya. Contoh kayak ini kabel rem. Kenapa saya pakai TDR ya? Saya punya alasan yang kuat. Karena Om Agung ini kepengen motornya direplika seperti ini ya, seperti itu. Dia waktu pertama kali datang, pokoknya udah Mas bikin seperti itu. Oke siap ya, saya bikin seperti itu. Nah motor itu kan racing look ya. Racing look itu kalau nggak ada spare part variasi yang seperti ini, terus cakram ini, racing looknya nggak dapet ya. Tapi walaupun dia tidak ada request seperti ini, tapi requestnya secara garis besar dia pengen motor seperti itu. Jadi inisiatif saya ganti kabel remnya, cakram depan, dan kebetulan cakram depannya juga udah aus ya kan. Tanpa ubahan apapun, tanpa yang ribet-ribet, ada TDR, merek TDR ya kita pakai ya kan. Kenapa? Karena ada variasinya, terkesan racing look gitu. Terus juga berikut dengan master rem ini memang kita ganti ya. Master rem atasnya ini baru, yang kemarin udah agak sedikit kurang bagus, jadi kita ganti. Barang bekasnya pun ada, itu kita ganti ya. Agak geregel gitu loh kalau dipencet, kurang sip ya, itu kita ganti atasnya. Kembali lagi ke selang rem. Selang rem ini saya ganti, kenapa? Walaupun selang rem aslinya dia masih bagus, berfungsi normal, tapi saya ganti. Kenapa? Supaya kesan racing looknya dapat. Itu pun saya ganti bukan barang-barang mahal ya, masih terjangkau lah, sekitar 100 ribuan ya. Bukan yang arti kata saya ganti 1 juta, enggak gitu ya. Terus shock breaker belakang tadinya saya pikir saya mau pakai Kayaba ya, tapi saya cari kemana-mana, Kayaba yang saya mau, Kayaba Zeto yang warnanya hitam ya, ukuran Karisma itu kosong semua. Adanya warna merah, terus ada warna putih, saya nggak mau. Kenapa? Karena di foto replika itu, di foto yang tadi yang Om Agung mau, yang ini shock breakernya warnanya hitam gitu. Shock breakernya warnanya hitam gitu kan. Jadi saya mau cari yang warnanya hitam juga gitu. Terus saya cari-cari, browsing ya. Saya pelajari, ternyata kalau pakai YSS terlalu pasaran, saya nggak mau ya. Saya nggak mau terlalu pasaran. Saya cari merek lain, ternyata RCB ada ngeluarin versi entry levelnya. Walaupun dia harganya itu masih di atasnya YSS dan juga RCB, di atasnya YSS dan juga Kayaba Zeto, tapi bedanya nggak jauh. Ini kemarin saya beli sekitar 650-an ya, 650 kalau nggak salah, nggak sampai 650. Beda sekitar 100 ribuan dengan Kayaba Zeto atau enggak YSS, 100 sampai 150 ribu lah bedanya. Itu pun nggak jauh bedanya gitu.
gitu. Tapi ini juga saya konfirmasi ke yang punya motor, ke Om Agung. Om, ini motor kondisi seperti ini, sudah, ini ada beberapa part yang saya beliin ya, ini variasi, ini mereknya ini ya, harganya sekian. Terus apa namanya, ini saya ganti alasannya ini loh begini, supaya racing looknya dapat. Kan kalau kita kan mau mereplika seperti yang di foto itu kan ala-ala racing look gitu, biar dapat. Ini kita tambahin variasi ini, udah itu aja. Sisanya nanti body ya tetap standar ya, jok nanti dibikin tetap standar, cuman nanti sarungnya mau pakai kayak motornya saya, apa yang kasar, udah cuman itu aja gitu. Ini kayak grip, padahal kalau mau terkesan racing look lagi, gripnya bisa kita ganti ya, pakai Daytona, KTC, terus RCB, macam-macam ya, macam-macam. Ada TDR, tapi tetap kita pakai yang orsinil. Handle pun kita tetap pakai orsinil. Kenapa? Supaya nyaman dipakainya. Itu. Contohnya kayak misalkan grip ya. Grip kita ganti, handle kita ganti. Kenapa ya? Handlenya udah bengkok-bengkok, udah kusam ya kita ganti. Gitu. Terus jalurnya udah karatan ya kita ganti aja. Kenapa diganti? Murah kok ini ya, murah ini, jalur ini murah. Grip juga nggak terlalu mahal, harganya cuma 60 ribuan kanan kiri ya, satunya 30 ribuan itu ya. Jadi sharing-sharing sedikitnya seperti itu ya. Jadi bukan berarti restorasi harus semua diganti baru, nggak begitu ya. Yang saya ganti baru, saya pasti konfirmasi dulu dengan yang punya motor. Wah, ini ceritanya udah kepanjangan ya. Ya pokoknya seperti itulah. Ini motornya kondisi seperti itu. Ini punya Mas Nanang udah hidup ya. Sekali starter langsung hidup, cekrung ya. Ini motor padahal sudah, kalau nggak salah kayaknya sekitar 2-3 hari didiemin ya, tapi langsung hidup. Akinya baru ya, dinamo starter cuma kita servis aja, ganti arang starter. Knalpotnya baru. Kenapa diganti baru? Knalpot depannya patah, belakangnya karatan. Kalau kita krum ulang harganya udah 450.000. Belum benerin leher knalpot itu 150 ditambah 450 sudah 600.000 ya. 600.000 daripada seperti itu ya saya beli aja punyanya Astra, punya Federal, sekitar 300 ribuan dapat baru ya kan. Memang terkesannya apa-apa ganti baru, tapi itu dengan perhitungan ya, tidak asal ganti baru, semua ada perhitungannya. Punyanya Om Agung ini juga udah hidup ya. Ini juga sebenarnya harusnya udah hidup, cuman akinya belum saya pasang nih. Akinya belum saya pasang, sama bensinnya belum saya isi ya. Karena kan ini motor mesinnya nggak kita apa-apain ya kemarin. Karena katanya pesannya mesinnya habis, mungkin belum lama di servis besar, jadi kita nggak apa-apain ya. Itu. Ban juga nggak kita ganti, kita pakai yang lamanya. Ya bisa dibilang motor Om Agung ini nggak terlalu banyak ganti lah, nggak terlalu banyak ya. Yang kita ganti itu kemarin ini speedometer bagian dalamnya ya, mesin speedometer ini saya udah ada, saya beli copotan itu, saya beli 200.000. Terus cover ini batok speedometernya saya juga udah ada. Kenapa saya ganti? Karena udah pecah dalamnya. Mana yang pecah? Nah ini ya, ini yang sebelah sininya udah pecah ya, sebentar. Nah itu sudah pecah, jadi makanya saya ganti ya. Ini update punya Om Agung, punya Mas Nanang, punya Pak Setiadi seperti itu tadi ya. Nanti kita lanjut lagi kalau saya udah mulai proses pengecatan bodi punya Pak Setiadi sama Mas Nanang ya. Kalau punyanya Om Agung nanti kita bikin di video berikutnya aja ya, biar nggak kepanjangan, karena ini nanti kan dimotif ya. Yang pasti target saya untuk bulan Juli ini 3 motor ini selesai ya. 3 motor ini selesai. Jadi mungkin update yang berikut yang kali ini mungkin kita lebih ke fokus ke yang punyanya Pak Setiadi ya, karena di video kemarin punya Pak Setiadi belum saya rakit gitu ya. Kalau punya Om Agung sama Mas Nanang ya nggak ada apa namanya, belum ada perbedaan yang berarti lah
Cuman ini kita tinggal proses bagian bodi, makanya saya berani kasih target untuk bulan Juli ini 3 motor udah selesai. Karena itu tinggal pasang kopling, ngecat bodi, terus ini juga ngecat bodi, mesin udah hidup, kelistrikan dan normal gitu. Oke, jadi mungkin video part yang ini walaupun sebetulnya kita lebih fokus ke punya Pak Setiadi, tapi nggak apa-apa ya, sekalian aja karena memang dari awal kan 3 motor ini selalu update-nya bareng gitu. Nanti ada di video berikutnya kita ada ini ya, kita bakalan ngerjain punyanya Om Ahmad ya. Punya Om Ahmad ini ninjanya, terus Beat punyanya Mas Irwan dari Cibubur, sama Supra 125 punya Om Febrian. Kalau untuk Supranya Om Ogi nanti kita sambi, kita cicil ya sedikit-sedikit. Karena kebetulan juga Om Oginya ada di luar pulau dan dia masih lama, tapi bukan berarti motornya nggak kita kerjain. Tenang, kita kerjain tapi kita cicil ya. Itu. Oke, jadi videonya cukup sekian dulu. Untuk yang mau tanya-tanya atau mau datang langsung bisa. Nih ya, ada WA-nya. Itu ada lokasinya juga. Ya. Atau bisa Google Maps, Prince Modified ya. Yang mau tanya-tanya, mau datang langsung boleh, monggo aja ke sini. Datang bawa motornya, kita ngobrol-ngobrol. Soal jadi atau enggak masuknya itu slow. Ya, slow. Enggak masalah. Ada update juga sedikit antrian nanti untuk sudah booking ini ya, booking slot untuk restorasi di bulan September nanti Jupiter Z tahun 2006 ya, punya Om Ahmad. Ya tadinya saya mau masukin ke highlight Instastory ya highlight di Instagram, cuma dia bilang nggak usah, tapi enggak, saya tetap mau bikinin ini untuk bukti pertanggungjawaban ya. Jadi dia sudah bayar booking slot, semisal nanti tiba-tiba dia tidak jadi, booking slotnya itu saya anggap hangus itu. Tapi ini bukti laporan dulu ya, supaya saya sama Om Ahmadnya enak. Pokoknya ini nanti bulan September kalau dia jadi masuk ya, ada antrian Jupiter Z. Soalnya kalau sekarang masuk lagi kita belum bisa pegang karena terlalu banyak ya, terlalu banyak. Saya kekurangan orang ya, saya lagi nyari pegawai lagi, nyari karyawan, tapi belum dapat gitu ya. Nah ini ada motor lagi baru kepunyaannya Mas Deden ya, punya Mas Deden. Ini motor mau direstorasi ringan ya, restorasi ringannya lebih ke ini ya, enak pakai dan sehat, sama kaki-kakinya ya pokoknya enak pakai sama sehat gitu. Kalau untuk body ini kita nggak kerjain ya, kita cuma bagian mesin sama kaki-kaki gitu. Body katanya dia mau coba cari body partnya ini, covernya dia mau cariin yang original, yang baru, yang warnanya sudah sesuai, jadi dia nggak usah ngecat. Boleh, monggo silakan, nggak apa-apa ya. Kalau di kita santai, kita fleksibel, kita manut yang punya motor mau digimanain gitu ya. Tapi dengan catatan kalau yang mau kayak gini-gini, yang istilahnya restorasi tapi tidak total, yang ada di beberapa sektor aja restorasinya, baiknya datang ke sini ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau sudah mantep motornya dibawa gitu. Contohnya kayak Mas Deden ini kemarin, dia datang ke sini ngobrol-ngobrol, sudah oke, cocok, kita tentukan kapan mau diambil motornya. Ya udah cocok, udah oke, sudah yakin, udah motor kita bawa. Tapi nanti ini kita bikin videonya sendiri ya. Nanti ada kita proses cek bagian CVT, kaki-kaki ya. Kita cek kira-kira apa aja yang perlu diganti. Itu oke. Jadi videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Buat yang mau restorasi silakan datang ke sini. Tadi saya sudah sebutin ya. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.